Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini penguatan pengurus takmir masjid dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Yang saya hormati anggota penasehat Abah Haji Baharul Anas, yang saya hormati Ketua Takmir Abah Haji Malik beserta segenap pengurus takmir dan yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, dari apa yang telah kita rapatkan tadi, ketakmiran Masjid Al-Badar ini cukup kompak, dan alhamdulillah untuk ibadah harian setiap maghrib sudah full sampai teras, walaupun diisi oleh anak-anak. Tapi satu hal, bahwa kita semua yang di depan ini hidupnya tidak lebih dari 30 tahun lagi. Kurang dari itu kita sudah perlu meninggalkan kader, dan di antara anak-anak yang di depan itulah yang akan mengisi. Dan bagaimanapun juga mereka yang akan memakmurkan masjid ini ke depan. Keceriaan mereka itu adalah memori yang penting untuk menjadikan anak-anak itu tetap rindu ke masjid. Kenapa? Jikalau sudah tidak mau ke masjid, karena manusia itu selain makhluk individu juga makhluk sosial, tentu dia akan cari teman. Dan yang paling bahaya adalah teman bukan ke masjid, tapi malah ke kafe, ke warkop. Itu lebih bahaya. Di kafe, di warkop itu pergaulannya juga macam-macam, apalagi dengan pergaulan malam. Dan banyak yang kemudian terseret narkoba dan sebagainya ya di kafe-kafe itu. Karena itu bagaimanapun juga mereka adalah akan yang mengisi kita. Tapi idealnya mereka itu didampingi oleh orang tuanya. Saya sangat senang dengan cucunya Abah Ridwan ini. Kecil, dari awal sampai wiridan selesai, sampai kemudian dicontohi untuk sholat sunnah. Idealnya seperti itu. Saya yakin ini dengan suaranya yang cukup bagus, itu nanti yang akan mengisi masjid ini ke depan. Lah, idealnya orang tuanya. Tapi di antara anak-anak yang ada di belakang itu, orang tuanya entah kemana. Lah, kitalah yang berkewajiban untuk ngopeni mereka. Dan secara kejiwaan, sekali kita kasar, dia akan balik lagi. Kita kasar kedua, dia tetap balik. Tapi kita kasar ketiga, dia tidak akan pernah kembali lagi ke masjid. Trauma secara kejiwaan itu lebih bahaya. Karena itu bagaimanapun juga kekhusyuan itu sebetulnya tidak akan terpengaruh dengan celoteh anak. Jikalau kita khusyuk itu ada di sini, tidak akan mempengaruhi sedikit pun. Dan ini barangkali yang punya cucu itu, harapan kita seperti Abah Ridwan itu untuk ngajak cucunya. Cuma satu, kalau cucunya perempuan jangan diajak ke laki-laki. Kenapa? Ini akan mengganggu kekhusyuan. Karena perempuan nyentuh itu sudah batal itu, walaupun itu anak-anak. Walaupun sebagian ada yang mengatakan tidak batal, tapi ini jelas akan mengganggu kekhusyuan dari jamaah yang ada. Kalau cucu perempuan diajak di soft perempuan, kalau cucu laki-laki monggo. Ini adalah kesempatan kita untuk dampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Ramadan ini memang masjid. Selama kita betul-betul komitmen, selama kita betul-betul tulus dalam rangka memakmurkan masjid ini, janji Allah itu tidak tanggung-tanggung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sab'atun yadhillu yauma dhillu illa dhilaluh yaumal qiyamah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada satu naungan pun pada hari kiamat
Salah satu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya rindu untuk senantiasa mengunjungi masjid. Dan inilah yang penting. Urusan datang ke masjid itu memang kesadaran. Kesadaran tidak bisa dipaksa. Dipaksa kayak apa? Kalau memang sudah tidak mau ya dicantumkan gitu juga ya tidak muncul. Di jadwal tetap jadwal, tapi tidak muncul. Nah inilah yang kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbah Malik, apa yang sudah dijadwalkan tadi, monggo kita istiqomahi sesuai dengan jadwal itu sehingga program yang kita jalankan ini tetap jalan. Sehingga dengan begitu semuanya juga sama. Dan khusus untuk buka puasa, khusus yang hadir ini kami berharap untuk sama-sama karena buka puasa itu adalah dari kita untuk kita dan kembali pada kita. Barangkali dari 1 bulan kita berpuasa itu ada 1 hari yang kurang sempurna, 2 hari yang kurang sempurna, maka dengan kita memberikan buka puasa itu adalah bagian menyempurnakan puasa kita. Tapi catatannya 1, di rumah jangan makan, jangan minum. Sekali lagi, kalau niat untuk ikut buka puasa di rumah itu jangan makan, jangan minum. Kalau di rumah sudah makan dulu, sudah minum dulu, itu namanya mindo. Yang dikatakan orang memberikan buka puasa itu adalah makanan pertama yang masuk ke kerongkongan, minuman pertama yang masuk ke kerongkongan, itulah yang disebut dengan hakikat dari memberikan buka puasa. Tapi kalau di rumah sudah ngopi dulu, sudah minum dulu, sudah makan dulu, datang ke masjid, itu namanya mindo. Lah, yang dikatakan bahwa memberi buka puasa walaupun seteguk air itu adalah apa yang nempel di kerongkongan pertama itu. Dan itulah yang kemudian Allah akan memberikan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu. Makanya saya sama Abah Anas itu dalam rangka apa? Hanya tempo waktu untuk apa? Menunggu maghrib dengan harapan supaya kita sebelum adzan maghrib datang ke sini. Monggo yang paling penting sebelum maghrib datang ke sini sehingga siapapun yang bawa minuman, siapapun yang bawa makanan itu akan dapat pahala dari puasa yang memakan, yang meminum itu. Sehingga ini adalah kebersamaan. Kebersamaan penting dalam rangka apa? Mudah-mudahan kita semua seperti ini, jagongan seperti ini bukan hanya di dunia. Tapi jagongan kita di akhirat, mudah-mudahan jagongan ini mengantarkan kita semua termasuk ahli surga semua. Kiranya ini mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan buat kita semua. Karena man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasad ala niran. Siapa yang bahagia betul, gembira betul dengan masuknya bulan Ramadan, maka mudah-mudahan ini mengantarkan kita termasuk orang yang diharamkan jasad kita dari api neraka. Termasuk bahagia semangat untuk narik tadi, kemudian mendatangi, ini juga bagian dari kegembiraan. Demikian penguatan ini atas atensi Anda bergabung dengan channel ini diucapkan terima kasih. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.